Sidang Pengadilan Negeri 12/2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tindak terdakwa dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Rito Akbar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Sidang perkara pidana nomor perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Perkara pidana Pengadilan Negeri 12/2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 pidana B 2021 Pengadilan Negeri 12/2. Rito Akbar dinyatakan dibuka. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Rito Akbar, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan siap, sehat dan jasmani dan rohani. Saya siap mengikuti persidangan. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Perkenalkan identitas Anda, Rito Akbar. Nama saya Rito Akbar. Umur saya 30 tahun. Keluarga negaraan saya Indonesia. Agama saya Islam. Nasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap majelis hakim yang terhormat? Kejaksaan 12/2 untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register 33/2020 Pengadilan Negeri 12/2. Identitas terdakwa, nama Rito Akbar, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1981, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Penanganan terdakwa yang pertama, ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota IPS 12 pada tanggal 20-28 Oktober. 2. Ditahan penuntut umum kejaksaan 28 sampai dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri 12/2. Dakwaan bahwa ia terdakwa Rito Akbar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempatan di Jalan Argopuro atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 12/2 tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Pada malam hari pukul 22 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya, yang mana pada saat itu bertetapan terhadap korban yang menaiki angkutan tersebut. 2. Akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsunya dan berfantasi melihat korban. 3. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum. Ketika sampai di Jalan Argopuro, situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukulinya hingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong, lalu menelanjangi korban lalu memerkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 286
pidana terlama 9 tahun atau 12 tahun. Surabaya, 30 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum Marsha Kaila Safa. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwa jaksa penuntut umum? Nota keberatan atas nama terdakwa Ridho Akbar dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini. Kami sebagai penasihat umum terdakwa dimohon pada Majelis Hukum Negeri 21 Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberi keputusan. Yang pertama, menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Yang kedua, menyatakan surat terdakwa kejaksaan menuntut umum kabur oleh pelanggaran tertentu. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Jito buku pedoman pembuatan surat terdakwa terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1185 halaman 14. Yang ketiga, menyatakan surat atau dakwaan penuntut hukum 3 dari PDDP 2020 PS IPS 2 sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebankan biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putuskan seadil-adilnya. IPS 2 30 Oktober 2021 penasihat hukum Irsya Nabila. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasihat umum? Mengerti yang mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia, pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan dalam menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut, GPU dalam perkara atas hukum memohon kepada majelis hakim pengadilan 12 IPS 2 menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Ridho Akbar atas nama terdakwa, dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa. Surabaya, 20 Oktober 2021. Hormat kami jaksa penuntut umum Marsha Kaila Safa. Sidang selanjutnya pembacaan putusan selah. Berdiri. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harap kehadirannya. Putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri 12 IPS 2 memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat terdakwa yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan alat bukti. Kepada penuntut umum, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 1 saksi. Silakan maju ke depan. Baik yang mulia. Dipersilakan kepada penasihat umum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Raditya Putra, silakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia, Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? sangat siap yang mulia. Benar, Anda bernama Raditya Putra, umur 27 tahun, bekerja sebagai wira swasta. Benar itu saya yang mulia. Baik, kepada saudara Raditya Putra, silakan berdiri 1 langkah untuk membacakan sumpah di bawah kitab suci. Ikuti saya ya. Saya bersumpah Di atas Al-Quran akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya yang
yang mulia, bagaimana kepada saksi Raditya Putra, bagaimana mengetahui keberadaan dari korban? Pada saat itu saya sedang berjalan di sebuah minimarket. Ketika saya berjalan, saya melihat seorang wanita yang sedang tergesa-gesa berlari sambil membawa balok. Apakah penasihat umum memiliki pertanyaan pada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang tersampaikan? Karena dibayar dari dia seorang. Bagaimana sebenarnya prinsip hukum? Apakah saksi sudah jelas? Saya rasa sudah jelas betul. Pada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Iya, yang mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Saya sangat menyesal yang mulia dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya pembacaan putusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Saya menyatakan saudara Ridho Akbar secara sah diyakinkan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan seksual. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Sidang kasus hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021 berakhir dengan hasil terdakwa Ridho Akbar dinyatakan hukuman selama 9 tahun di penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan.